disesuaikan dengan lidah orang Jawa yang suka memakan sayuran, yaitu martabak yang berisi sayuran dan dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian martabak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Uswatun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Anissa Nur Sabrina. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari martabak telur. Martabak telur adalah makanan yang cukup populer di kalangan anak-anak sampai usia dewasa. Semuanya menyukai makanan ini. Makanan martabak telur sendiri adalah kue yang berasal dari tepung terigu, kemudian diisi dengan campuran dari telur, irisan daun bawang, daging cincang, dan juga rempah. Dalam penyajiannya sendiri, martabak telur ini biasanya dilengkapi oleh kuah cuko dan juga acar serta cabai rawit. Nah, dalam perkembangannya, pengertian dari martabak telur ini mencakup 4 hal. Yang pertama adalah jenis makanan multikultural. Seperti yang dijelaskan di sejarah tadi, bahwa martabak telur ini sebenarnya berasal dari India, kemudian dipadukan dengan makanan di Indonesia, yaitu campuran dari telur, daun bawang, daging cincang, dan juga bumbu rempah. Yang kedua adalah makanan jalanan hingga kelas restoran. Dulunya martabak telur ini hanyalah makanan yang diperjualbelikan di sekitar jalanan saja. Namun sekarang martabak telur sudah bisa direkomendasikan dari kelas restoran dan juga menjadi makanan yang premium. Yang ketiga adalah kreasi modern dan variasi global. Isian dari martabak telur semakin berkembangnya dengan zaman, semakin berkembang juga. Bisa juga diisi dengan keju, seafood, bahkan makanan luar negeri seperti makanan Jepang dan juga Korea. Yang keempat adalah simbol inovasi kuliner di Indonesia. Kenapa disebut sebagai simbol inovasi kuliner di Indonesia? Karena martabak telur ini sejak kemunculannya hingga sekarang masih eksis di dunia perkulineran. Bahkan dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pun masih menyukai martabak telur. Materi selanjutnya adalah mengenai manfaat dari martabak telur yang akan disampaikan oleh Salsabila. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Mbak Uswatun. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat martabak telur. Manfaat martabak telur yang pertama sebagai sumber protein. Nah, sumber protein ini didapat dari mana? Sumber protein ini didapat dari telur dan daging cincang yang terdapat di martabak telur. Nah, protein ini itu sangat baik untuk tubuh kita. Contohnya itu untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh kita. Selain itu juga dapat memelihara otot, dapat memperbaiki atau menjaga jantung kita, dan juga masih banyak lagi. Yang kedua, kayak nutrisi, yang mana nutrisi ini didapat dari berbagai komponen yang terdapat di dalam martabak telur. Nah, contohnya itu ada vitamin A, vitamin B12, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B9 atau asam folat, dan juga selenium. Nah, vitamin-vitamin ini juga baik untuk tubuh kita pastinya. Nah, vitamin ini sangat baik untuk tubuh kita. Contohnya itu untuk menjaga tulang kita, menjaga kesehatan organ kita, menjaga kesehatan tulang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga sebagai sumber energi. Nah, kenapa bisa disebut sebagai sumber energi? Karena di dalam martabak telur itu kan ada kulit martabak telur. Nah, kulit martabak telur itu kan terbuat dari tepung. Tepung itu mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat ini biasanya kita konsumsi itu terdapat di dalam nasi. Nah, untuk martabak telur sendiri itu terdapat pada tepungnya. Jadi, karbohidrat itu sebagai sumber energi kita. Selanjutnya ada lemak sehat. Kenapa bisa disebut lemak sehat? Karena lemak sehat itu bukan seperti minyak sayur yang kita ketahui. Lemak sehat ini bisa kita atur sendiri dengan cara mengganti minyak yang digunakan untuk menggoreng itu menjadi menggunakan minyak yang digoreng itu diganti dengan minyak yang lebih sehat. Contohnya itu seperti minyak canola, minyak zaitun maupun minyak kelapa. Yang kelima, mengenyangkan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di dalam martabak telur itu terdapat beberapa karbohidrat, protein, vitamin, dan juga lemak sehat yang sebelumnya. Nah, dari semua komponen tersebut dapat membuat kita merasa lebih kenyang. Yang terakhir adalah bisa disesuaikan. Kenapa bisa disesuaikan? Manfaatnya itu bisa disesuaikan sesuai keinginan yang kita inginkan. Contohnya itu misalnya kalau aku pengen martabak telurku tuh seratnya lebih tinggi. Nah, bisa tuh ditambahin di martabak telurnya kayak
sayur-sayuran yang tinggi serat. Contohnya tuh kayak brokoli atau kangkung, bayam, paprika, dan lain sebagainya. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Dinda Wahyu tentang rekomendasi lokasi martabak telur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi lokasi martabak telur. Kami memiliki rekomendasi martabak telur terenak di Madiun menurut pencarian kami di internet. Yang pertama yaitu adalah Martabak Hawaii Madiun. Martabak Hawaii Madiun terletak di Jalan Diponegoro, Ororombo, Kecamatan Kartoharjo. Martabak Hawaii Madiun memiliki rating 4,3/5. Selain itu, Martabak Hawaii Madiun juga memiliki martabak dengan menu spesial, yaitu dengan isian kornet, tuna, jamur, dan daging ayam. Selain itu, Martabak Hawaii Madiun selain menyediakan martabak telur ayam pada umumnya, Martabak Hawaii Madiun juga menyediakan martabak telur dengan telur bebek. Selain itu, Martabak Hawaii Madiun juga memiliki ekstra tambahan topping seperti mozzarella, keju, dan ekstra tambahan saus pedas. Selanjutnya yaitu adalah Martabak Kaulen. Martabak Kaulen terletak di Jalan Pahlawan, Madiun Nor, Kecamatan Mangunharjo. Tidak kalah dengan Martabak Hawaii, Martabak Kaulen memiliki rating 4,8/5. Hampir sama, Martabak Kaulen memiliki menu spesial seperti Martabak Hawaii, yaitu dengan isian jamur, daging ayam, dan tuna. Selanjutnya yaitu Martabak dan Terang Bulan Cokro. Martabak dan Terang Bulan Cokro terletak di Jalan Cokro Minoto, nomor 3540 Kejuruan Taman. Martabak Terang Bulan Cokro memiliki rating hampir sama dengan Kaulen, yaitu 4,8/5. Hampir sama juga menu-menunya dengan Martabak Kaulen, tetapi yang membedakan di sini yaitu dengan sisi harga. Sisi harga Martabak Kaulen lebih terjangkau daripada Martabak Terang Bulan Cokro. Yang membedakan martabak satu dengan martabak lainnya tentunya yaitu ada di segi rasa gurih asin yang pas, tekstur martabak yaitu tekstur di luar yang gurih dan lembut di dalam, dan yang terakhir yaitu di varian rasa martabak itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada bahan dan alat yang digunakan untuk pembuatan martabak telur. Untuk bahan dibedakan menjadi dua, yaitu ada bahan kulit dan bahan isi. Untuk bahan kulit kita menggunakan 50 gram tepung terigu protein yang tinggi. Yang kedua yaitu ada 1/4 sendok teh garam, kita menggunakan garam putih halus. Yang selanjutnya itu ada 1 sendok makan minyak, 25 ml air, dan yang terakhir minyak untuk merendam adonan. Yang selanjutnya itu ada bahan isi. Bahan isi yaitu ada 3 butir telur. Kita bebas menggunakan telur ayam maupun telur bebek. Perbedaan antara telur ayam dan telur bebek itu sendiri yaitu telur bebek lebih gampang mengembang tekstur martabak tersebut dan mengurangi rasa amis. Tetapi jika menggunakan martabak telur bebek, kita hanya membutuhkan 1 atau 2 telur saja, itu sudah dapat mengembangkan martabak tersebut. Kalau kita memakai telur ayam, kita harus membutuhkan 3 butir telur ayam. Selanjutnya itu 2 batang daun bawang, kita menggunakan daun bawang yang fresh, masih segar. Yang selanjutnya ada setengah buah bawang bombay. Selanjutnya yaitu ada 100 gram ayam yang cincang yang sudah dimasak. Yang selanjutnya ada 1/4 sendok teh garam, sama kita mau memakai garam putih halus. 1/4 sendok teh penyedap rasa. Kita memakai penyedap rasa itu bebas, boleh Royco, Masako, dan lain-lain. Dan terakhir ada 1/4 lada. Kita memakai lada putih atau bisa kita lada bubuk tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu alat yang digunakan untuk pemrosesan pembuatan martabak telur itu sendiri. Ada kompor, spatula, wajan, pisau, wadah, mangkok, dan sendok takar. Alat tersebut digunakan sesuai kebutuhan saat pemrosesan martabak itu sendiri. Selanjutnya yaitu cara pembuatan yang akan disampaikan oleh Fahmi. Baik, terima kasih. Berikut adalah cara membuat martabak telur. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita akan melakukan cara pembuatan, yaitu pertama membuat kulit. Untuk membuat kulit pertama yaitu masukkan tepung terigu, protein, garam, minyak air ke dalam wadah, dan kedua ulangi adonan kulit martabak sampai kalis, dan ketiga rendam adonan ke dalam minyak goreng. Dan untuk membuat isi yaitu pertama masukkan telur, daun bawang yang telah diiris, bawang bombay, ayam cincang, garam, penyedap, dan lada. Dan yang kedua yaitu aduk hingga tercampur merata. Untuk proses penggorengan, pertama
tipis. Yang kedua, masukkan adonan kulit ke dalam wajan. Dan ketiga, masukkan isian martabak di atas adonan kulit. Dan keempat, kemudian lipat kulit hingga menutup isian martabak. Dan kelima, goreng dan bolak-balik martabak yang matang. Keenam, angkat martabak yang sudah matang. Dan ketujuh, martabak yang disajikan. Untuk cara pembuatannya kita boleh simak video tersebut. Baik, untuk videonya mungkin ini langkah-langkah ini boleh dicatat sehingga mungkin berguna untuk cewek-cewek yang bosan buat itu aja, dan untuk cowok-cowok mungkin yang gabut di tengah malam mungkin karena lapar, ini boleh bisa dicatat atau difoto kalau malas dicatat. Dan ada yang ingin ditanyakan? Silakan sebutkan nama dan nik. Saya sama Anda. Nik. Dan untuk Zara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zara Ramasari, nomor akte 30. Pertanyaan saya, kenapa makanan ini dinamakan martabak? Apakah ada seperti singkatan atau martabak itu merupakan suatu kata dari bahasa lain? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indra, yaitu apa tujuan merendam adonan martabak? Benar, tujuannya yaitu agar adonan tersebut kalis, tidak mudah sobek, elastis setiap saat digoreng. Baik, saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan dari Zahra, kenapa dinamakan martabak? Nah, martabak sendiri ini merupakan asal kata dari bahasa Arab yang katanya itu mutakok, yang artinya terlipat, sesuai dengan cara pembuatan dari martabak sendiri, yaitu dengan dilipat, kemudian digoreng dan diiris seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Selanjutnya adalah kami akan memilih 2 orang untuk kami tanyai. Absen 22. Nabila Alifia. Pertanyaannya adalah, siapakah yang pertama kali memperkenalkan martabak
dahulu. Bila ada terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.